Buka bukunya halaman 23. Yang ada bukunya? Ada? Yang Aidil? Yang ada bukunya? Buka halaman 23 tentang termokimia. Ada? Buka bukunya tentang termokimia. Oke. Nah, sudah dibuka bukunya tentang termokimia. Oke lah ya. Nah, pernah lihat ini? Pernah lihat apa namanya? Pernah lihat air dicampurkan dengan urea. Pernah lihat? Pernah lihat air dicampurkan dengan urea? Air dengan urea? Pupuk urea, pernah lihat? Nah, jadi kalau misalkan air dicampurkan dengan urea, ya kan? Itu suhunya gimana jadinya? Suhunya jadi dingin atau jadi panas airnya itu? Hah? Nah, jadi nanti suhu airnya itu jadi apa? Suhu airnya itu jadi dingin. Nah, begitu ya. Jadi nanti air setelah kita campurkan urea, suhunya jadi dingin. Ya. Jadi kalau misalkan suhu airnya dingin, berarti di situ terjadi apa? Terjadi pelepasan panas. Paham ya? Harusnya kan airnya kan normal. Setelah dicampurkan urea, airnya menjadi apa? Menjadi dingin. Berarti terjadi pelepasan panas di mana? Di dalam larutan tersebut. Paham ya? Terjadi pelepasan panas di dalam larutan tersebut, begitu. Nah, jadi terjadi pelepasan panas. Nah, ada juga yang dia menyerap panas. Nah, jadi kalau menyerap panas itu bagaimana contohnya? Misalkan es mencair. Pernah lihat? Nah, es itu mencair kenapa? Karena menyerap panas dari lingkungannya. Paham ya? Paham ya? Paham kan? Siapa namanya? Yang apa namanya? Hah? Siapa namanya hari ini? Yang agak keriting siapa? Arik ya. Oke ya, perhatikan ya Arik ya. Nah, jadi kan apa namanya? Pernah lihat es mencair kan? Nah, es mencair itu terjadi karena adanya apa? Penyerapan panas ya. Jadi karena es tersebut menyerap panas, makanya dia bagaimana? Makanya dia mencair, begitu ya. Oke. Nah, jadi ada namanya peristiwa endoterm dan eksoterm ya. Jadi kalau misalkan dia pada endoterm itu terjadi penyerapan panas ya. Jadi kalau tadi es mencair itu merupakan apa? Reaksi endoterm namanya ya. Ya, paham ya? Reaksi endoterm. Sedangkan kalau misalkan pelepasan panas disebut dengan apa? Misalkan urea tadi jadi dingin, berarti kan terjadi pelepasan panas dari di apanya? Di larutannya, kan begitu? Sehingga dia bisa menjadi dingin, kan gitu. Nah, itu disebut dengan apa? Reaksi eksoterm. Jadi ada reaksi endoterm, ada reaksi eksoterm. Paham ya? Ada reaksi endoterm dan ada reaksi eksoterm. Paham ya? Bilangan kimianya apa? Hah? Bilangan kimianya. Bilangan kimia? Iya, larutannya. CH2 kan. Udah? Orang belajar itu kok. Belum belajar itu ya nanti. Apa ya? Oh, itu bukan bilangan kimia, itu namanya
apa namanya itu? Apa namanya itu? Rumus kimia. Bukan bilangan kimia, rumus kimia. Paham ya? Rumus kimia begitu. Oke? Oke, sudah? Oke. Jadi itu penting ya, pengertian reaksi eksoterm sama reaksi endoterm. Lama kali dicatat. Oke ya. Hah? Ngapa itu? Belum. Ngapain? Ngapain itu? Ini ada bulan, bisa tak percaya Nabila. Oke lah ya. Yang keluar ini. Ini sobek. Lantang banget, Pak. Tumbuhan. Hah? Siapa Arik ada punya ini ya? Punya saudara? Nah, maksudnya apa namanya? Saudara. Nah. Jadi apa namanya? Jangan kayak gitu lah sifatnya. Enggak, maksudnya jangan harus ini apa namanya? Kan kalau misalkan punya saudara berarti harus kita hargai, misalkan apa namanya itu tentang privasi kan begitu, paham ya? Oke. Jadi nggak boleh ya. Tuh ya. Udah. Oke, nah apa tadi reaksi eksoterm? Coba Arik, apa reaksi eksoterm? Pelepasan panas. Ya, reaksi endoterm? Udah? Kan penghapus aja. Ya. Nah, kan ada namanya reaksi dalam termokimia ini, ada namanya reaksi eksoterm dan ada reaksi endoterm, kan begitu? Ada namanya apa tadi? Reaksi eksoterm dan ada namanya apa? Reaksi endoterm, ya kan? Nah, reaksi eksoterm itu apa pengertiannya? Reaksi eksoterm itu adalah pelepasan panas, ya kan? Jadi, ya. Dalam reaksi endoterm, ya, itu terjadi apa tadi? Terjadi penyerapan panas, ya. Nih terjadi penyerapan panas. Nah, ini contohnya apa? Contohnya adalah es mencair, ya. Jadi ketika es mencair itu
terjadi penyerapan panas, sehingga apa? Sehingga esnya itu menjadi cair. Kalau dia nggak menyerap panas, otomatis dia tidak mencair, kan begitu? Karena es tersebut dia menyerap panas, sehingga dia bisa mencair. Paham ya? Oke. Kemudian ada namanya reaksi eksoterm. Apa pengertian reaksi eksoterm? Hah? Ada namanya reaksi eksoterm. Apa pengertian reaksi eksoterm? Reaksi eksoterm itu ya artinya adalah pelepasan panas ya. Nah, pelepasan panas. Contohnya apa? Air ya dicampur urea ya. Urea begini ya. Oke. Kemudian dalam termokimia ini ada namanya persamaan termokimia ya. Nah, persamaan termokimia artinya di sini terjadi perubahan panas begitu, ya. Urea pupuk urea lah. Pernah lihat pupuk urea? Kan ada pupuk kita campurkan ke air, dia menjadi larutan urea begitu ya. Hah? Gimana? Cepat. Hah? Kenapa? Kita masuk ke ini termokimia. Iya. Oke ya. Nah, jadi persamaan termokimia ya. Persamaan termokimia itu ya. Persamaan termokimia itu hampir sama dengan reaksi biasa. Paham ya? Ini persamaan termokimia itu hampir sama dengan apa? Dengan reaksi biasa. Paham ya? Jadi persamaan termokimia hampir sama dengan reaksi biasa. Cuman bedanya apa? Bedanya ada di situ perubahan entalpi atau perubahan panas, ya. Oke ya. Udah suara jangan ribut. Contohnya misalkan ini. Misalkan air tambah urea. Ini menghasilkan apa? Menghasilkan air urea kan begitu, larutan urea kan begitu. Nah, air tambah urea itu akan menghasilkan larutan urea. Di sini kan ada nanti perubahan panas kan atau delta H. Ada delta H-nya kan? Ya kan? Delta H itu artinya perubahan entalpi atau perubahan panas. Awalnya larutan airnya itu biasa aja. Setelah kita tambahkan urea dia jadi dingin. Nah, ya kan? Awalnya kan biasa. Misalkan suhunya awalnya berapa? Awal suhunya misalkan berapa misalkan? 26 ya kan misalkan.
Nah, setelah kita tambah urea, suhunya ini dia berubah menjadi lebih dingin. Misalkan jadi 17 misalkan, atau jadi 16. Jadi suhunya lebih dingin. Nah, itulah yang disebut dengan delta H, ya. Delta itu artinya perubahan panas atau perubahan entalpi. Nah, itu satuannya apa? Joule, ya. Jadi delta H-nya misalkan X joule gitu ya. Paham ya? X joule. Nah, seperti itu. Iya. X ini joule misalkan ya, ini dia. Nah, kemudian ada yang namanya di termokimia ini ya, ada yang namanya itu reaksi pembentukan, ya. Ini ya, reaksi pembentukan artinya ketika satu unsur dengan unsur lain membentuk suatu senyawa, itu disebut dengan apa? Reaksi pembentukan. Contohnya misalkan gini ya, N2 tambah H2 misalkan. Ini setengah N2, ini menghasilkan NH3 ya, NH3. Nah, misalkan ini berarti dari dari 2 ke 1 senyawa, itu disebut dengan pembentukan, ya. Nah, ini ada delta H-nya. Misalkan delta H-nya itu misalkan ya, ini misalkan 46 kJ seperti itu ya. 46 joule. Itu N1H3. Hah? N1H3. Iya, ini NH3 ya. Ini setengah. Kemudian yang B, ada namanya reaksi penguraian ya. Ada namanya reaksi penguraian. Reaksi Hah? Iya, kilojoule. Kilojoule ya. Bisa joule, bisa kilojoule. Ya, minus. Nah, kalau reaksi penguraian berarti dari satu senyawa terurai menjadi lebih dari satu unsur, paham ya? Jadi misalkan contohnya KClO3 misalkan seperti ini. Ini kalau terurai menjadi apa? Ini kalau kita turaikan menjadi K ya, ditambah dengan setengah sel 2 tambah O2 misalkan. Nah, seperti ini ya. Ini misalkan delta H-nya sama dengan positif 311 kilojoule misalkan, seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya yang C. C itu adalah reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran itu artinya ketika ditambahkan dengan oksigen, begitu ya. Misalkan C2H2 misalkan ditambahkan dengan setengah O2. Ini akan menghasilkan 2CO2 gitu ya. Tambah H2O. Delta H-nya misalkan min 2372 kilojoule per mol gitu ya. Nah, seperti itu dia ya. Ini dia ada namanya reaksi pembentukan, reaksi penguraian, dan reaksi pembakaran. Kalau reaksi pembakaran itu ya, reaksi pembakaran itu menggunakan apa? Oksigen. O2 ya. Ya, O2 itu ya harus ada oksigennya baru bisa terbakar. Kalau misalkan tidak ada oksigen di bumi, bisa nggak menghasilkan api? Itu minus api. Tidak bisa ya menghasilkan api ya. Hah? Minus 2372. Minus 2.
Enggak, ini enggak pakai koma ya. 2 aja, 2 3 7 2 gitu ya. Oke. Enggak, aku ngapain? Baca ya. Oh, tumpang gua dari malam ini yang KPU. Nah, sampai sini bisa lah ya. Jadi delta H itu apa? Ya. Oh ya. Jadi delta H itu merupakan apa? Kenapa? Ya. Jadi delta H itu merupakan apa tadi? Delta H itu merupakan perubahan panasnya gitu ya. Perubahan panas atau perubahan entalpi. Paham ya? Oke. Alasan itu mau beli beras, rupanya cewek. Oke. Coba dicatat dulu lah ya. Catat dulu ya. Sat, untuk mana aja saat untuk ini? Cari nomor Kristen boleh. Nggak boleh lah. Ih, boleh lah, Sat aja nggak boleh. Tapi PC government ini boleh. Nggak boleh. Apa namanya? Yang ada lapas apa ya? Nggak boleh pacaran, ya. Nggak boleh. Karena ada PC. Hukumnya apa? Haram. Itu sama dengan berzina, paham? Ya. Itu sama dengan berzina. Dan kalau misalkan orang non muslim itu nggak tahu agama, jadi Kalau kesentuh gitu kan? nanti yang susah siapa? Yang susah siapa? Yang susah nanti suaminya. Kalau misalkan menikah dengan, jadi nggak boleh kita menikah dengan orang non muslim. Nanti kita yang susah, paham? Kita nanti yang susah mengajarinya, terus lagi apa lagi? Karena apa namanya? Cara yang nggak nyata musuh balik, Sat. Paham ya? Ngerti maksudnya kan? Nanti kita yang susah seperti itu. Belum lagi nanti ngajarkan ikro belum tahu ya kan? Alif, bata. Jadi kalau misalnya Kristen Islam itu bisa mengajarin sama-sama, Sat, Al-Quran dan Injil. Hah? Kita masuk gereja. Nggak boleh. Jangan coba-coba. Mak, ngetes aja kepada salah bagaimana. Nggak boleh. Ini sampai boleh kan? Hah? Jadi jangan sekali-sekali meniru-niru apa namanya agama lain, nggak boleh ya. Nggak boleh meniru-niru agama lain, nggak boleh. Sedikit pun nggak boleh, ya. Apalagi apa? Apalagi sampai menikah dengan orang non muslim, nggak boleh. Iya, kalau misalkan dia mau masuk Islam, tapi kita yang susah kan gitu. Susah. Intinya susah, ya. Intinya jangan coba-coba lah, ya. Intinya apa? Intinya adalah apa? Intinya adalah seperti itu. Kalau perempuan itu kan semuanya sama. Sama semua perempuan kan? Perempuan itu semuanya sama. Yang membedakan itu cuman agamanya. Paham? Agama sama akhlaknya itu yang membedakan. Kalau perempuan itu sama semuanya. Yang membedakan itu cuman apa? Cuman agama sama akhlaknya. Hah? Kalau laki-laki laki-laki agama sama akhlaknya juga lah. Hah? Kalau laki-laki agama dan akhlaknya juga. Seperti itu ya. Oke ya. Dan siap dicatat, sambil dicatat ya. Saya terangkan ini sambil dicatat ya. Oke. Oke.
Udah siap dicatat itu? Udah ya. Kemudian ada namanya, setelah kita tahu delta H, kan misalkan tadi kita reaksikan nih, ya kan? Urea itu dari mana? Hah? Pupuk urea ya? Itu dari zat-zat kimia lah. Dari kompos itu. Urea ya? Itu kan pupuk alami. Kotoran hewan, dari kimia ada dia. Ya ada juga campuran zat kimianya, gitu. Iya. Oke lah ya. Jadi apa namanya? Ya. Jadi ada namanya delta H atau perubahan entalpi, perubahan panasnya ya. Jadi dijauhilah dosa-dosa besar ya kan? Ya, dijauhi yang namanya dosa-dosa besar ya. Karena dosa-dosa besar itu membuat kita susah di dunia, susah juga di akhirat. Ya. Ya. Pacaran hukumnya apa? Haram. Pacaran hukumnya nggak boleh, ya. Jadi nggak boleh pacaran. Udah? Itu dosanya besar. Dosa zina itu. Paham ya? Enggak, saya nggak pernah pacaran. Jadi nggak boleh apa? Jadi nggak boleh pacaran. Oke ya? Ya. Nah, penentuan delta H. Bagaimana kita mengukur perubahan panasnya? Misalkan setelah kita tambahkan urea, misalkan kan? Nah, itu pakai alat ya. Namanya apa? Kalorimeter. Ya. Jadi yang pertama itu ada namanya menggunakan alat. Ya. Kita taruh kalorimeternya di dalam larutan tersebut awalnya kan. Itu sebelum sudah kita tambahkan urea, baru nanti satuan daripada ininya adalah satuan delta H itu joule ya, joule. Kalorimeter iya, perubahan kalor, kan perubahan kalor. Satuannya nanti di kalorimeter itu adalah joule atau kalori. Ya. Jadi yang pertama apa? Menggunakan kalorimeter. Yang kedua, ya, ini ada namanya menggunakan hukum Hess. Udah? Yang kedua namanya apa? Menggunakan hukum Hess. Udah? Nah, kalau menggunakan hukum Hess ini, udah, rumusnya apa? Delta H sama dengan sigma energi ikatan reaksi kurang energi ikatan hasil reaksi. Nah ini ya, jadi ini rumusnya energi ikatan reaksi dikurang energi ikatan hasil reaksi. Nah ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya, untuk rumusnya ya. Nah kemudian yang ketiga, oh sorry ya, ini bukan menggunakan hukum Hess ya, ini menggunakan energi ikatan ya. Coba coret di bukunya. Energi ikatan
Ya, ini energi ikatan. Yang ketiga nanti menggunakan ya. Ini menggunakan yang namanya itu menggunakan hukum Hess ya. Hukum Hess. Nah, hukum Hess ini ya, rumusnya adalah delta H sama dengan jumlah delta H dan jumlah delta H hasil reaksi dikurang delta H pereaksi ya, delta H pereaksi. Oke, ini dia, inilah rumusnya ya, delta H hasil reaksi dikurang delta H pereaksi gitu ya. Pulang Pak. Belum, 5 menit lagi, 5 menit. Oke. Ini dia ya, penentuan delta H-nya ya. Nah, jadi nanti ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya, untuk penentuan delta H. Ini di pertemuan berikutnya. Dan yang paling penting juga nanti ada namanya sistem dan lingkungan ya. Nah, sistem dan lingkungan ini perhatikan. Jadi kan gini, pernah lihat ini? Pernah lihat es batu? Ini air. Ini es batu. Nah, misalkan. Nah, es batu ini kan mencair. Ya. Jadi yang di dalam ini namanya sistem, ya. Yang di dalam namanya sistem. Sedangkan yang di luar namanya apa? Lingkungan. Itu ya. Jadi panas itu berpindah dari lingkungan, ya, panas itu berpindah dari lingkungan ke sistem, seperti itu ya. Jadi sistem itu yang berada di dalam, sedangkan lingkungan itu yang berada di luar gitu ya. Oke. Oke ya, jadi nanti minggu depan kita bahas tentang apa? Udah dulu. Oke ya. Nah, jadi minggu depan tinggal kita bahas materi penentuan delta H ya. Nah, itu nanti banyak rumus-rumusnya ya. Untuk yang apa namanya penentuan delta H. Ya. Jadi minggu depan harus ada bukunya ya. Hah? Iya. Gila ya. Minggu depan kita lanjutkan